Oke, kembali lagi kita di mata pelajaran ekonomi. Semoga semuanya masih fokus dan diusahakan memang fokus, tetap tersenyum, tetap semangat, dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya di rumah. Karena itu yang akan membuat daya tahan tubuh kita dan juga semangat kita dalam belajar akan semakin meningkat. Oke, lanjut. Ini video yang kedua yang tadi Ibu maksudkan. Ibu akan menjelaskan tentang demand pull inflation. Demand pull inflation terjadi karena kenaikan permintaan. Keywordnya adalah di permintaan. Nah, ketika permintaan itu mengalami kenaikan, maka wajar kurva yang mengalami kenaikan adalah si permintaan itu sendiri. Jadi kurva D atau demand dalam kondisi naik. Ibu berikan simbol dengan simbol tanda panah ke atas, seperti biasa kita di kelas. Nah, bagaimana kita menggambar kurva demand pull inflation? Langkah yang satu adalah, ini yang pertama, di awal kalian buat kurva keseimbangan pasar. Jadi dibuat letter L-nya, kemudian P atau price, Q ataupun quantity, dan dibuat tanda silang. Silang ini adalah bentuk dari keseimbangan pasar, yaitu perpotongan antara kurva S atau penawaran dengan kurva D atau permintaan. Oke, lanjut. Kalau sudah membuat keseimbangan pasar ini, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik keseimbangan. Titik keseimbangan awal kita peroleh dari ini yang berwarna biru adalah perpotongan dari kurva S dengan kurva D. Ini adalah titik keseimbangan awal. Kemudian berikutnya masuk ke titik keseimbangan yang kedua, yaitu dengan E1, pertemuan antara kurva S dengan kurva D1. Bu, ini D1 dapat dari mana? Kembali lagi ke penyebab inflasi dari demand pull inflation, yaitu D atau permintaan mengalami kenaikan. Jadi dari D ke D1. Kalau permintaan atau penawaran itu naik, maka yang terjadi adalah kurvanya bergeser ke arah kanan. Jadi D ke arah D1. Oleh sebab itu, ini adalah E atau keseimbangan awal dan ini S1 atau keseimbangan akhir. Lanjut berikutnya yang ketiga, langkah yang ketiga. Di sini kita sudah mulai membuat garis putus-putus. Jadi kalau misalkan udah ada titik keseimbangan awal, maka kita lanjutkan dengan Q di dalam garis Q ini yang horizontal. Kemudian berikutnya dengan P. Jadi di garis yang vertikal. Nah, kalau E1, maka pasangannya adalah garis putus-putus ke P1, kemudian garis putus-putus ke Q1. Oke, sampai di situ kalian bisa belajar untuk membuat ini semua di buku tulis kalian. Dan terakhir, yang kita untuk mengklarifikasi benar nggak sih ini kurva inflasi atau demand pull inflation. Analisisnya, ketika T ke P1, dia posisinya naik, artinya adalah si harga mengalami kenaikan. Jadi analisisnya harga mengalami kenaikan. Berikutnya adalah Q ke Q1, dia mengalami pergeseran, berubah ke arah kanan, berarti Q-nya juga mengalami kenaikan. Oke. Jadi yang terjadi ketika demand pull inflation, analisisnya adalah harga naik, kemudian jumlah barang juga mengalami kenaikan. Ya, cukup sampai di sini tentang demand pull inflation.